Saya bilang, bagaimana sih cara orang sukses? Nah, satu hari saya mau berangkat ke Kalimantan. Wah, itu daerah sepi, itu daerah memang keluarga saya di sana. Tapi sepi banget di situ pasti. Saya beli 5-6 buku. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya, itu buku-buku. Saya pikir buku-buku ini hoax lah tadinya. Ini bohong kali. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung. Tidak. Tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Ada rangkanya. Yes. Itu. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan. Jadi orang kalau janji harus on time. Kalau ngutang, kalau nggak bisa bayar, jangan menghilang. Datangi orangnya, apa barang yang ada yang konsumtif yang kita punya, yang kita sayang, jual, bayar utang orang. Tanggung jawab itu. Nah, makanya jadi di situ kita diatur tata keramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Attitude. Ya. Yes. Terus dalam pertemanan yang paling mahal yang harus dipegang loyalitas. Iya, itu. Jadi itu kuncinya. Iya, kerangka berpikir Betul, kita. kerangka berpikir. Iya. Nah, kalau kita mengacu ke situ dari sebuah kerangka berpikir atau sebuah peta yang kita dapat dari buku, bisa nggak kita kaya kalau misalnya dari diri kita sendiri, berdasarkan pengalaman kamu sendiri, tidak ada keinginan kuat, tidak ada kegigihan, tidak ada ketekunan. Kalau nggak ada kegigihan, nggak ada ketekunan, dan tidak ada ambisi, ambisi itu perlu. Mimpi itu juga perlu. Tapi jangankan biarkan mimpi itu tercecer di jalanan. Bikin mimpi itu jadi wujud kenyataan. Betul. Wujudkan itu. Ini yang paling sulit. Nah, makanya saya bilang, satu, selain kita belajar pintar, kedua, ridho. Ridho orang tua. Makanya kita nggak boleh kualat sama ibu bapak kita. Itu selalu saya pesankan. Ridho orang tua, doanya orang tua. Ketiga, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada berkah, apapun kita jalanin gagal. Itu orang bisa ngomong sekarang. Kalau dulu pas muda, saya kecewa juga sempat. Sempat bahwa kegagalan saya sempat kecewa. Tapi saya nggak pernah salahkan Tuhan saya. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Tidak menyalahkan orang lain? Tidak. Kenapa? Kan enak nyalain orang lain dong. Aduh, kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat. Kesuksesan juga kita yang ciptakan. Betul. Kalau nggak jalan. Itu berarti kan itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri sepenuhnya. Ada orang bilang, enak nggak enak meledak di perut, jangan meledak di mulut. Apa itu artinya yang boleh? Nah, lu nggak boleh main meledak di mulut, salah-salahin orang. Telan aja sendiri meledak di perut, buang jadi kotoran. Cuma sakit tuh. Biar aja. Tapi kan orang yang bantu kita dulu, kalau kita main salahin, besok nggak bantu kita lagi. Tapi kalau bilang, oke, gue salah. Besok mereka lihat, kita punya gentleman, itu bisa diapresiasi orang dengan lain cara. Berarti ada satu hal yang aku tangkap, untuk bisa seperti itu, kita harus punya hati yang cukup besar, untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Siap. Itu Kadang-kala sulit, berat. Kan? Berat, tapi kadang-kala saya berpikirnya begini, kalau sedang dizolimi, mungkin saya lagi dites sama orang itu. Atau Allah yang ngetes saya. Udah gituin aja. Tapi memang susah. Tapi lu ngelawan juga nggak menang. Mending lu diem. Ngelawan nggak menang. Jangan-jangan masuk penjara. Ya udah diem aja kan. Paling nggak masih bebas di alam bebas. Ya, bisa cari rezeki lain. Saya nggak ujuk-ujuk hari ini. Tahun 98, saya 2 minggu nggak bisa makan, minum, makan pun buah, terus sampai berdiri pun ileran. Kenapa? Waktu itu dolar dari 1.000 menjadi 10.000. Saya punya posisi falas. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Dalam waktu 3 jam. Sampai saya ngelamun, saya ileran. Kayak kewarasan hilang ya. Iya, saya masih perokok. Oh, itu bakar terus tuh. Saya bakar terus, tapi saya yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya, Ma. Tapi saya akan mulai lagi, saya akan cari lagi. Gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, Pak.
kita sama-sama kerja aja, kita cari. Nggak usah. Terus saya ambil sejadah, saya langsung sholat, terus saya berdoa, ya Allah, aku terima musibah ini. Aku terima. Aku terima musibah ini. Aku ikhlas. Harta yang kau berikan, engkau ambil balik. Aku ikhlas lillahi ta'ala. Tapi tolong ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan. Aku nggak minta harta, kesehatan. Dan pemikiran aku tetap ada. Insya Allah, aku akan kembali. Aku akan kembali. Gini, filosofi saya pilih istri, bukan pilih kecantikan fisiknya. Ya. Pilihlah kecantikan hatinya. Bagaimana cara melihatnya? Makanya, kalau kita pilih perempuan cantik, mau cantik tapi hatinya nggak baik, itu akan jadi problem di rumah tangga kita. Ya. Tapi kalau kita pilih perempuan cantik hatinya, setia pasti itu hatinya. Betul. Dan terus dia sederhana, dia bisa simpenin apa yang ini, dan dia bisa berbagi tugas. Ya. Kita mencari nafkah di luar, Ya. dia mengurus rumah tangga, Ya. anak-anak kita. Ya. Dan walaupun kita pulang kadang-kala tengah malam, pagi, dia mensupport. Malam pun dia lagi tidur enak, dia bangun. Ya. Dia siapkan makan, kita sudah makan belum. Kadang-kadang kita bilang udah makan, oh mau minum susu nggak, apa segala macam. Dia memperhatikan kita. Memperhatikan, walaupun sebentar. Di filosofi Jawa ada bibit bobot bebek. Oke. Itu. Jadi makanya kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita senang istri yang glamor, kadangkala Lu makan juga tuh glamornya nanti. nanti kita susah, Iya. nggak bisa ngikutin lifestyle-nya. Iya. Ya, kita lebih baik cari yang pinter, setia, yang hati baik, sederhana itu. Iya. Ya kan, bukannya kita nggak kasih dia pakai barang-barang mewah, Bukan. silakan Iya. dia mau pakai, cuman ada batasannya. Gini, di dalam hidup ini ada satu azas kebutuhan Iya. sama azas keinginan. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau keinginan, kita kepengen punya pesawat pribadi sendiri, Betul. kita kepengen punya booth sendiri, Pengen punya rumah, ya, pengen punya ini. istana sendiri. Ya. Tapi kembali, itu keinginan. Kebutuhannya butuh nggak? Nah. Kalau nggak butuh, Ya. mau ngapain? Ya. Misalnya kita mau punya villa, let's say villa. Butuh nggak sih? Kalau nggak butuh, cukup sewa hotel aja misalnya keluar Betul. kota. Betul. Ngapain? Betul. Kita punya villa, Ya. terus kita harus dibebani dengan maintenance setiap bulan, pembantu yang jaga, bayar utility setiap bulan, dipakainya setahun sekali. Kadang-kala dipakai temen. Ya kan? What for? Kalau kita tinggal di hotel, memang mahal. Tapi kan begitu 2-3 hari kita kelar, kita tinggal angkat koper, nggak ada beban di belakang kita. Nah ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Sekarang gini, kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tuanya? Saya selalu menekankan bahwa dari dulu saya berapa kali gagal, tapi saya pokoknya bilang, satu saat, dikala saya umur 60, saya semua sudah settle, dan saya mau pensiun, semua udah ada. Dulu mimpi saya, waktu saya cerita sama teman-teman, saya bilang, saya sambil nyupir mobil jelek itu, ada teman perempuan satu, dia tanya, cita-cita lo apa sih? Katanya. Cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Waktu itu 33 mangkok beli bakmi atau Masih beli asal nasi. tukang parkir. Iya. Iya. Baru mimpi tukang parkir. Iya. Ya? Terus dia tanya lagi, dia kejar. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? Oh, 100.000 perak satu hari. Oke. I should make it. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Oke. Sudah 1 juta, dia lagi 10 juta setiap hari. Dia kejar lagi. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi. Setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, berarti kalau 365 hari, 1 tahun saya 365 miliar. Kan? Betul. Dia tanya itu,
Saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Ya. Allah kasih, malaikat dengar. More than that, I can make it. And I cannot stop it. Ya. Betul, kadangkala lupa bahwa setiap kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, saya percaya ini kenikmatan bukan karena kepintaran kita, dari Tuhan. Yeah. Makhluk gaib yang kita panggil Tuhan itu Yeah. yang memberikan kita. Yeah. Karena apa? Kalau mau kenikmatan begini, saya sekolah nggak tinggi, bos. Benar-benar saya sekolah nggak tinggi. Saya anak jalanan. Saya petarung jalanan. Tapi Allah kasih, alhamdulillah, saya bisa memperkerjakan profesor-profesor di tempat saya. Ini the untold story yang saya tidak pernah ceritakan kepada orang. Terima kasih. Saya pernah sekolah ke Amerika dengan keinginan saya. Waktu itu ayah saya tidak setuju, ibu saya tidak setuju. Boleh itu tahu umur kenapa? 17. Boleh tahu kenapa itu? Satu, karena memang tidak ada saudara di sana. Oh iya, lebih ke Kedua, kekhawatiran. saya di sini nakal. Oke. Takutnya. Street fighter saya. Setiap seminggu itu masih 2 kali saya berkelahi sama orang di sekolah. Jadi ayah saya khawatir sana. Tapi Iya. saya janji sama ayah saya. Kasih saya kesempatan. Saya mau jadi orang baik. Kalau di Jakarta, saya nggak bisa jadi orang baik. Karena lingkungan saya preman-premanisme semua. Nah, saya punya advisor, supir, sales rokok. Itu dia umur lebih tua dari saya 2 kali saya. Saya masih 17, dia udah 30 lebih. Iya. Tetapi saya sering ngobrol. Kalau pagi mereka datang, mereka siap sarapan, depan rumah saya ada warung, itu saya ikut nongkrong di warung. Kita ngobrol. Jadi jangan meng-underestimate supir-supir ataupun sales-sales. Karena ada hal-hal baik yang kita belum lewatin. Jadi saya berangkat ke Los Angeles. Terus saya di Los Angeles, saya punya uang sekolah untuk 1 tahun. Waktu itu $1.000 1 bulan, Ya. $12.000. Oke. Ya, Waktu 1 itu tahun. dolar masih berapa? Dolar masih 600 ke 600, oke. Ya. Diajak teman ke Las Vegas. Saya jadi supirnya teman. Karena dia bilang, gua kalau bawa mobil ngantuk nih. Iya. Kita weekend, Jumat malam, saya bawa mobilnya ke Las Vegas. 20 jam. Yes, saya nyupir sana. Lumayan jauh itu. Lumayan jauh, sampai pagi kita. Iya, tahu. Ya kan? Terus sampai pagi, tidur dah. Tidur, begitu sore kita ke Las Vegas. Ikut main judi. Akhirnya habis itu duit. Uangnya dibawa buat Iya. hotel. Saya buat sekolah itu habis semua duitnya. Waduh, saya bingung. Omongan di awal nih sama orang tua nih. Iya, udah pulang pasti digebukin nih. Minta bagaimana? Akhirnya, udah deh. Saya ada temen, ada semacam kayak ibu angkat yang pindah ke Vancouver. Akhirnya saya minta pinjem kirimin tiket. Saya ke Vancouver. Saya netap di situ. Ternyata ibu ini kawin dengan orang bule di sana. Menjadi pengelola apartemen. Oke. Pengelola bukan pengelola ini, tukang bersih-bersih apartemen semua, landlord nih, Iya. Tapi Gitu. yang bagian membersihkan. bersihkan. Nah, saya tinggal gratis, saya sekolah gratis, terus saya harus bantu nyupirin dia. Iya. Dia pergi kerja jam 5 sore, kerjanya sore karena kerja di restoran bar. Iya. Saya antar dia, nanti jam 10, jam 11 saya jemput lagi. Iya. Nah, dia mengelola ada beberapa townhouse. Iya. Hari itu ada WC-nya macet. Iya. WC-nya macet. Dia lagi kerja. Dia bisa diganti dong sama nanti penghuni kalau dia nggak ada. Iya. Akhirnya dia telepon. Dulu dia manggil nama saya Alun, nama kecilnya. Alun, Iya. would you please help me, katanya. Itu ada WC macet gitu. Oke. Kita anak jalanan kan biasa gitu ngerogoh-rogoh yang kotor-kotor. Iya, nggak takut kotor. Iya, kita tadinya kagak mau pakai sarung tangan. Malah dia yang bilang, pakai sarung tangan Kalau di sana. Iya, di sono. Kita korekin kotoran-kotoran di Angkat, toiletnya itu. ayo. Angkat semua, ada kotex, ada tisu semua, kotoran jadi satu. Akhirnya lancar. Udah besok-besok akhirnya saya dapat upah juga di situ. Dibagi. Udah saya bilang, udah dah, saya kan tinggal di sini. Nah, akhirnya cari duit situ, terus saya baru pulang gitu kan, udah sekolah gitu. Dapat tambahan lagi. Dapat tambahan di situ. Jadi nggak usah malu.
saya nyupir truk yang gandeng buat pindah. Saya sewa, saya nyupir. Saya pakai SIM internasional, walaupun SIM-nya A. Itu kan masih B2. Gitu. Semua mulus. Cuman terakhir waktu mau pulangin mobil ini, habis pindah-pindahan, saya suruh teman saya itu almarhum, mundurin. Dia agak bilang stop. Akhirnya ada satu tanda stop gitu. Kena miring. Yeah. Waduh, saya bilang, udah tinggal aja deh, yang penting nggak rusak deh.